Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat sekalian, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab yaitu surat ke-33 ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi telah ada pada diri Rasul itu bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang bagus. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak menyebut Allah, Nah, hari orang Pak mengharapkan Allah tuh, Pak Ustaz. Orang mengharapkan Allah tuh, para bapak. Naon cenah mengharapkan Allah teh? Naon mengharapkan hari akhir itu? Yaitu diantaranya mengharapkan surga, mengharapkan surganya Allah. Mengharapkan Allah mah bisi teu jelas gitu nya. Salah satunya itu. Nah, orang hoyong teh lebet ka surgana Allah. Terang syaratna, Pak Ustaz. Syarat masuk surga Allah itu apa? Syaratnya tahu nggak? Soleh. Ya, bukan soleh. Syarat masuk surga itu mati. Sebab kalaupun kita ini soleh, tetapi kalau kita belum mati, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, itu jadi telah ada di dalam diri Rasul itu bagi kalian itu contoh yang baik, uswatun hasanah. Nah, kemudian ayat yang lain lagi misalnya di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wa yatama wal masakini wa ibnis sabil. Jadi apa-apa saja yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya dari karunia di sana maksudnya harta gitu ya, dari penduduk negeri itu, maka falillahi maka untuk Allah, wali rasuli dan untuk Rasulnya, walidil kurba dan untuk kerabat yang dekat, wal yatama wal masakin dan untuk anak-anak yatim atau orang yatim dan orang-orang miskin. Kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Nah, jadi ayat atau terusan ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang datang dari Rasul, maka itu wajib untuk diambil oleh kita. Wa manahakum anu fantahu. Sedangkan yang dicegah dilarang oleh Rasul, maka kalian harus menjauhinya, tidak boleh mengambilnya. Nah, itu. Jadi, nah dari dua ayat ini itu jelas sekali bahwa kita ini sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beriman ini diwajibkan untuk mencontoh, untuk mengikuti kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengikuti yang sesungguhnya? Nah, bagaimana mencontoh yang sesungguhnya? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, supaya jelas, saya juga akan memberi contoh. Gitu. Jadi barangkali bapak-bapak di sini ada yang kenal Bang Haji Rhoma Irama. Pak Ustadz tahu Pak Haji Rhoma Irama? Tahu? Kenal? Insya Allah tidak kenal. Tahu tapi tidak kenal. Tetapi banyak sekali orang yang mengidolakan Bang Haji Rhoma Irama itu. Termasuk saya juga fans berat Rhoma Irama gitu ya. Nah, di antara orang-orang yang mengidolakan Rhoma Irama ini, nah mereka kan akan berusaha untuk mengikuti, akan berusaha untuk mencontoh. Bagaimana caranya? Dengan mengukut, dengan memelihara janggut atau memelihara jambang. Nah, kumaha lamun untuk boga janggot? Ya kapaksa meuli obat janggot.
Dengan misalnya menata rambutnya seperti rambut Rhoma Irama, kumaha lama tegaling, ya kapaksa meuli rambut palsu. Atau dengan memakai pakaian seperti hanya Rhoma Irama, jas putih lengkap dengan selendang dan gitar buntung. Apa saya, karena saya juga fans berat Rhoma Irama. Nah, apakah mencontoh seperti itu salah? Ya tentu tidak salah. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang yang mencontoh Rhoma Irama secara fisik itu kemudian juga dia bisa berprestasi seperti Rhoma Irama, bisa menciptakan lagu, bisa menyanyi dengan suara yang maha dahsyat, bisa sukses sebagai seniman? Kan tidak juga. Nah, ada kemudian orang-orang yang juga mencontoh kepada Rhoma Irama ini, tetapi bukan di dalam penampilan fisik, tetapi di dalam prestasi, di dalam berkarya, di dalam berkarir mencapai kesuksesan. Jadi mereka merasa tidak perlu berjanggut seperti janggut Rhoma Irama karena kambing juga berjanggut. Tidak perlu mengikut jambang. Bahkan kalau mengikut jambang ini kalau menjiplak itu jadi di industri musik itu pasti tidak laku. Kalau meniru begitu gitu kan pasti tidak laku. Misalkan tidak harus rambutnya ini keriting juga seperti apa rambut orang. Tapi mereka lebih mencontoh kepada apa? Kepada karya dengan membuat karya lagu, dengan membuat musik apa tadi? Lagu dangdut. Dan itu pun tidak boleh sama dengan Rhoma Irama. Sebab kalau sama cita rasanya itu tidak akan lagu di dunia musik. Nah, artinya apa? Janggutnya tidak perlu sama, jambangnya tidak perlu sama, gitar buntungnya tidak perlu sama, bahkan lagunya pun tidak perlu sama, tetapi prestasinya, kan, karirnya, kesuksesannya sebagai seniman, nah itu yang dicontoh dari Rhoma Irama. Nah, kira-kira Pak, mana anu langkung saya? Mana yang lebih baik? Apakah kita mencontoh itu dalam konteks tadi penampilan fisik, janggut dan lain sebagainya, atau dalam sisi prestasi, dalam sisi karir, dalam sisi kesuksesan sebagai penyanyi, mana yang lebih baik? Ya cek abdi kan pasti benar lebih baik nu prestasi. Nah, para bapak, para ibu saya, para sahabat sekalian, nah begitupun ketika kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak orang yang mencontoh kepada Rasulullah SAW itu dari sisi penampilan fisik. Misalnya berjanggut, jika saya juga berjanggut, tapi dah lain nyontor, saya hoream ngurut gitu. Nah, kemudian yang kedua, memakai pakaian gamis misalnya, atau makan dengan tidak 3 jari. Atau misalkan pergi kemana saja gitu dengan naik unta. Aya teu Pak di urang anu kamana wae idar-idar naik unta. Aya teu? Hah? Teu aya Pak di urang mah. Dan anu ayana naon mio jeung bit. Tapi umat Islam itu kan tidak hanya ada di Indonesia saja. Dan orang yang mencontoh Rasul itu kan tidak hanya di Indonesia saja, kan di Timur Tengah juga banyak gitu. Jadi kalau di Timur Tengah bisa jadi ada orang yang mencontoh Rasul dengan bepergian kemana kemari naik unta. Nah itu barangkali. Tetapi ada juga Pak, orang yang mencontoh Rasulullah SAW itu misalnya dengan menjadi atau menghafal Quran, tahfidz atau menjadi seorang hafid. Kenapa? Karena mereka juga meyakini bahwa Rasul itu juga hafal Al-Quran, tahfidz. Nah, kira-kira Pak, mana yang lebih bagus? Yang merenai dua lagi halus gitu kan. Tapi banyak orang yang apa? Tadi itu ngukut jangot dan sebagainya, tapi tidak mau menghafalkan Al-Quran karena berat gitu menghafal Al-Quran itu. Terus terang berat sebenarnya. Lebih mudah memakai atau lebih mudah mengembangkan janggut daripada menghafal Al-Quran. Nah, menurut abdi ya gitunya, menurut saya maka menghafal Al-Quran itu jauh lebih baik daripada meniru Rasulullah secara fisik. Misalnya kayak itu dia naik onta, sabab onta nage di urang mah hese gitu. Karena yang lebih mudah itu bit jeung mio bisa kiridit. Onta mah teu aya kiridna Pak di Shopee oge. Nah, tetapi kemudian Pak, pertanyaan kita selanjutnya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berjuang?
Nah, itu pertanyaannya. Apakah Rasulullah tidak memperjuangkan ijul Islam wal muslimin atau liudhirahu ala dini kulli? Nah, kira-kira jawaban orang kumaha. Nah, kaduan Allah dina Quran surat di antaranya serpisan namanya di antaranya di dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 2 ya surat 48 ayat 27 lah kalau tidak salah atau 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, walaupun tadi Pak Ustadz naon teu aya fiil amr didinya gitu. Tetapi jelas itu perintah. Jadi maknanya mafhum muwafaqahnya itu perintah. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyudhiru ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas. Nah, itu walaupun bukan tidak ada fi'il amarnya, itu adalah perintah. Artinya Rasul itu diturunkan itu untuk maksud tujuan itu. Jadi kalau Rasul tidak menjalankan maksud dan tujuannya diutusnya itu, ya batal, gagal sebagai Rasul, kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya Rasul itu berjuang. Pasti. Untuk apa? Jelas di sana liyudhirahu ala dini kulli, untuk mendohirkan agama Islam ini di atas din-din yang lain. Izul Islam wal muslimin, atau li'ala'i kalimatil lah. Ya, Rasul pasti berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi. Pasti itu hukumnya, pasti. Nah, sekarang bagaimana syarat sah menjadi sahabat? Ya, itu pertanyaannya. Syarat sah menjadi sahabat. Jadi apakah semua sahabat itu hafid Quran? Pertanyaan. Apakah semua sahabat hafid Quran? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika merasa khawatir. Kenapa? Karena para hafid ini, para hufad ini berguguran di tengah jalan karena berjuang di jalan Allah. Berguguran. Jadi semakin sedikit. Jadi tentara Islam itu semakin banyak karena Umar bin Khattab ini dalam 1 tahun, kabayang teu kurang, dalam 1 tahun itu dia bisa menaklukkan 12 negara. Jadi aya sabulan leuwih ti hiji. Betapa hebatnya gitu, betapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurut sejarah. Nah, banyak di antara prajurit-prajurit muslim yang ikut berperang bersama Umar bin Khattab ini yang menaklukkan, dalam 10 tahun itu seluruh Imperium Persia ini takluk di bawah Islam, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. 10 tahun menjadi khalifah. Kemudian 3/4 Imperium Romawi jatuh ke dalam Islam dalam 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab. Karena saking seringnya Umar bin Khattab ini melakukan ekspansi ke luar. Nah, sampai Umar bin Khattab ini beliau merasa khawatir karena apa? Karena para hafid itu, para hufad itu semakin lama semakin sedikit. Nah, apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab kemudian? Ya, apakah Umar bin Khattab kemudian memerintahkan untuk membuat pesantren tahfidz? Tidak. Jadi Umar bin Khattab itu tidak memerintahkan untuk membuat pesantren tahfidz. Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk membuat mushaf Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai mushaf. Itu perintahnya dari Umar bin Khattab. Walaupun pelaksananya nanti dia juga tidak melaksanakan gitu. Yang melaksanakan nanti khalifah berikutnya, yaitu khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, cerdas tuh Pak. Kira-kira Pak cerdas tuh? Umar bin Khattab itu cerdas tidak? Umar bin Khattab ini luar biasa cerdas. Kabayang Pak, kalau dulu perintah Umar bin Khattab itu menciptakan, membuat pesantren tahfidz, kabayang kumariweuhna urang. Kenapa? Karena sebanyak apapun hufad, sebanyak apapun orang yang tahfidz Quran, yang hafal Quran itu pasti habis Pak. Apa sebabnya?
Sebab naon? Sebab manehna hayang ka surga. Sedangkan tadi syarat untuk masuk surga itu mati. Pasti sebanyak apapun hufad itu pasti akan mati. Nah, kemudian cek salah satu hadis al insanu mahalul khoto wanisya. Jadi manusia itu diantaranya adalah babari poho, boga penyakit kesalahan, tepatnya kesalahan dan lupa. Nah, ari buku Pak poho moal. Moal poho buku mah. Maut moal. Moal ribuan tahun oke moal nepi ka maut. Nah, jadi Umar bin Khattab ini luar biasa cerdas. Kenapa? Karena dia tidak memerintahkan membuat pesantren tahfidz, tapi memerintahkan untuk membukukan Al-Quran atau membuat Al-Quran itu menjadi dokumen, menjadi mushaf. Nah, dengan begitu berarti apa? Tugas sahabat untuk menghafal Al-Quran itu selesai. Selesai kan? Ya, selesai. Kenapa? Karena aya mushaf. Nah, komo ayeuna meureun di zaman modern baheula mau ukur aya mushaf. Ayeuna papan software pabalata, rek online, rek offline pabalata. Kayak ngecek ayat naon wae oge, rek ayat kumaha wae oge. Semuanya di dalam genggaman. Nah, jadi kumaha atuh Pak ayeuna loba ustad, banyak kiai, banyak ajengan dan lain sebagainya yang banyak membuat tahfidz urang. Urang bersyukur teu loba anu nyeun pesantren tahfidz Quran. Ya bersyukur, tapi dengan catatan satu itu tidak ada sunahnya baik di zaman Rasul maupun di zaman khalifah karena Rasul Pak pernah tuh membuat pesantren tahfidz. Coba Mas yang dibuat oleh Rasul apa? Yang dibuat oleh Rasul. Sufah. Sufah pesantren naon? Hah? Nah, yang dibuat oleh Rasul itu adalah pesantren Sufah. Nah, hari ini banyak ustadz, banyak kiai, banyak ajengan, ulama dan sebagainya yang membuat pesantren tahfidz. Orang yang hafal tahfidz lebih pesantren tahfidz lebih banyak, hufad semakin hari semakin banyak. Ari nasib Islam kumaha Pak? Apakah nasib Islam semakin baik? Apakah kemudian syariat Islam itu tegak? Apakah kemudian hukum-hukum Islam itu tegak? Apakah negara Islam ini dohir di muka bumi setelah banyaknya tadi? Nah, jadi ada yang jauh lebih penting daripada menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran juga mencontoh Muhammad Rasulullah SAW. Memakai gamis juga mencontoh Muhammad Rasulullah SAW. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yang jauh lebih bernilai ketika kita akan mencontoh Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu mencontoh perjalanan hidupnya, mencontoh perjuangannya, mengikuti gagasan, ide, cita-cita yang dituju oleh Muhammad Rasulullah SAW. Sesuai dengan tadi, wallazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Nah, eta Pak anu jauh lebih penting ketika kita ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Oge tadi disebutkan itu pernah nyen pesantren tahfidz. Umar bin Khattab tidak pernah membuat pesantren tahfidz. Tadi abdi naroskeun naon Pak ari syarat sah jadi sahabat. Kira-kira apa lamun urang teu apal Quran, urang sah teu jadi sahabat Rasul? Sah Pak. Lamun teu salat sah teu? Nah, aya sahabat, ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Daeklah orang masuk Islam. Tapi saya tidak akan berhenti mabuk. Saya tidak akan melaksanakan sholat, tidak akan. Pokoknya mah kaberek di kata Rasul boleh. Dan hiji asal jangan berbohong sakitu. Jadi sah Pak orang jadi sahabat Rasul. Walaupun orang tidak hafal Quran, walaupun kita tidak hafal Quran. Sah teh jadi sahabat Rasul, lamun orang tengilu berjuang. Digampleng Pak eta mah ku. Digampleng Pak eta mah ku Rasulullah. Nah, makanya mana dalilnya? Dalilnya diantaranya di dalam surat An-Nisa ayat 95.
La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kasauran Allah lain kasauran pribadi sih kasauran Allah teu sarua la yastawil mu'minuna la yastawil qa'iduna la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari. Jadi tidak sah orang-orang beriman mengaku beriman tetapi qaidun teh naon? Perasaan ngajedog dan ngajedog ya. Qaidun makadun teh lamun diterjemahkan kana Sunda naon makadun? Jojodog pan. Jojodog lamun diterjemahkan Sunda. Jadi qaidun teh jalma-jalma anu ngajedog. Jadi tidak sama surah Allah orang-orang yang beriman tapi ngajedog gitu. Wal mujahiduna fisabilillahi bi amalihim wa anfusihim jeung jelema-jelema anu berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Nah, kumaha kadituna faddalallahu mujahidina bi amalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Ya, maka Allah akan mengutamakan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka dengan Allah itu terhadap orang-orang anu ngajedog, anu cicing dina jojodog tadi darajah. Wa qula wa'adallahu husna dan bagi para orang-orang yang berjuang ini maka dia akan Allah menjanjikan segala macam bentuk kebaikan. Wa faddalallahu mujahidina alal qaidina ajron adima. Jadi bedana naon bedana anu daek berjuang anu teu jeung nu teu daek ngajedog anu teu daek berjuang tadi anu qaidun anu ngajedog dina jojodog teh maka Allah ini akan memberikan kepada orang-orang yang mau untuk berjuang itu yaitu ajron adima pahala yang sangat besar. Nah, kemudian panginten di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat 74 walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, jadi kembali jadi naon syarat jadi syarat Rasul teh daek berjuang. Lamun teu daek berjuang mah teu ka aku teh Pak. Sabab naon dina surat Al-Fat tadi walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi dan orang-orang yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah atau yang memberi fasilitas wa awau wa nasaru ya ulaika humul mu'minuna haqqo tah nu kitu anu kitu tak nu disebut maka mereka itulah yang dikatakan sebagai mu'minuna haqqo yang sebenar-benarnya beriman. Jadi lama anu kitu, anu teu kitu mah mukmin kawe-kawe. Sabab dijamin kunas mukmin nu ori mah ieu syaratna. Syaratna teh daek berjuang. Tah eta anu disebut mukmin ulaika humul mukminuna haqqo lahum magfiratun wa ajrun karim. Bagi mereka itu adalah ampunan. Nah, jadi syarat untuk ampunan itu ketika umat Islam ini mau untuk berjuang. Lahum magfiratun wa ajrun karim. Walladzina amanu min ba'du dan orang-orang yang naon tadi beriman sesudah itu, sesudah generasi yang pertama hijrah itu wahajaru wajahadu ma'akum dan mereka berijah kemudian berjuang bebarengan jeung anjeun Muhammad dan para sahabat faulaika minkum maka mereka itu termasuk ke dalam golongan kamu. Nah, jadi syarat sahna jadi sahabat teh para bapak dan sekalian, para sahabat sekalian, syarat sah menjadi sahabat Rasul itu adalah bersedia untuk memperjuangkan Islam. Nah, jadi maksudnya bahwa percuma kita ini mencontoh Rasulullah dalam hal berjanggut, mencontoh Rasulullah dalam hal berpakaian,
contoh Rasulullah dalam hal makan dengan 3 jari atau makan gamis. Kalau tidak mau berjuang, maka itu tidak ada maknanya sama sekali. Ayat yang tadi menjelaskan. Percuma kita mencontoh Rasulullah itu dengan menghafal Al-Quran, tetapi tidak mau untuk memperjuangkan supaya hukum Islam ini tegak, supaya syariat Islam ini tegak, supaya daulah Islam itu tegak, maka itu pun tidak ada artinya sama sekali. Dan syaratnya tadi supaya ke aku jadi umat Rasul itu syaratnya adalah wahajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum. Maka jelema anu kitu anu babarengan jeung bagian dari bagian dari anjeun dan para sahabat anu lebih awal Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi insya Allah para sahabat sekalian, kalau umat Islam ini mau mencontoh Rasulullah dalam hal itu, mau mencontoh Rasulullah dalam hal berjuang, karena Rasul itu pasti berjuang. Rasul itu pasti berjuang untuk li'ilali kalimatillah. Rasul itu pasti berjuang untuk izul Islam wal muslim. Rasul itu pasti berjuang untuk mendohirkan yudhirahu ala dini kulli mereka agama Islam di atas agama. Pasti Rasul itu melakukan perjuangan itu. Maka kita wajib untuk mencontoh Rasulullah dalam hal itu. Dan kalau kita bersedia mencontoh Rasul ini, maka pasti Islam ini akan tegak. Maka pasti Islam, hukum Islam itu akan tegak. Syariat Islam itu akan tegak. Nah, kenapa kemudian sampai detik ini syariat Islam tidak tegak? Karena kita tidak mau mencontoh Rasulullah dari sisi cita-cita, dari sisi perjuangan, dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk acara kita kali ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan di para sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.